Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Wahidin Herlando Putra, NPM 2111080210 dari kelas F, Fakultas Tarbiyah Keguruan dan Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar bimbingan konseling yang dimana Bapak Hardiansyah Masya MPD selaku dosen pengampu. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan layanan bimbingan konseling. Nah, yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, layanan berasal dari kata layan, yang dimana kata kerjanya adalah melayani, yang mempunyai arti membantu menyiapkan atau mengurus apa saja yang diperlukan oleh seseorang. Contoh meladeni, menerima atau menyambut ajakan, tantangan, serangan, dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian dari bimbingan. Pengertian bimbingan secara harfiah, bimbingan adalah menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang lebih baik dan yang bermanfaat bagi hidupnya atau bagi hidup orang lain di masa kini dan masa akan datang. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian konseling. Secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa Latin yaitu consilium, yang berarti dengan atau bersama yang dirangkai menerima atau memahami. Sedangkan dalam istilah lain, konseling berasal dari kata selan atau bahasa Anglo-Saxon yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tujuan dari dari layanan bimbingan dan konseling ini sendiri. Di dalam suatu kegiatan baik itu formal maupun non formal pasti akan ada tujuannya. Begitu juga dengan bimbingan dan konseling ini. Tujuan dari bimbingan konseling ini ialah menurut Tohirin, tujuan bimbingan dan konseling yaitu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap diri klien, mengarahkan diri klien sesuai dengan potensi yang dimilikinya, mampu memecahkan sendiri masalah yang dihadapi klien tersebut, dapat menunjukkan diri secara lebih efektif baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya, sehingga hal ini memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Namun secara umum, tujuan bimbingan konseling membantu individu agar dapat mencapai perkembangan secara optimal sesuai dengan bakat yang dimilikinya, kemampuan, minat dan nilai-nilai, serta terpecahnya masalah-masalah yang dihadapi klien ini. Termasuk juga tujuan umum bimbingan dan konseling adalah membantu individu agar dapat mandiri dengan ciri-ciri mampu memahami dan menerima dirinya sendiri dan lingkungannya. Kemudian membuat keputusan dan rencana yang realistik dan mengarahkan diri sendiri dengan keputusan dan rencananya itu, serta pada akhirnya hal ini mewujudkan diri sendiri atau mewujudkan solusi terhadap diri klien tersebut. Adapun penjelasan dari berbagai jenis pelayanan bimbingan konseling. Yang pertama ada pelayanan pengumpulan data tentang murid. Sesuai dengan pengertiannya bahwa bimbingan ini adalah bantuan bagi individu yang menghadapi masalah. Maka sudah tentu berhasil tidaknya suatu usaha bantuan dalam rangka bimbingan akan banyak bergantung dari keterangan atau informasi tentang individu tersebut. Oleh karena itu, pengumpulan data seperti ini merupakan langkah pertama dalam kegiatan bimbingan secara keseluruhan. Jadi hal ini bergantung kepada penjelasan atau cerita yang dihadapi atau yang diceritakan oleh klien ini. Kemudian yang kedua adalah pelayanan pemberian penerangan. Yang dimaksud dengan pelayanan ini adalah memberikan penerangan atau jalan yang sejelas-jelasnya
dan selengkap-lengkapnya mengenai berbagai hal yang diperlukan oleh setiap murid, baik tentang pendidikan, pekerjaan, sosial maupun pribadi. Kemudian yang ketiga adalah ada pelayanan penempatan. Hakikatnya dari pelayanan penempatan ini adalah membantu individu memperoleh penyesuaian diri dengan jalan menempatkan dirinya pada posisi yang sesuai di lingkungan tersebut. Yang menjadi tujuan pelayanan penempatan ini adalah agar setiap individu tersebut dapat posisi yang sesuai dengan keadaan dirinya, seperti minat, kecakapan, bakat dalam dirinya, cita-cita, tingkat perkembangan, dan sebagainya. Yang keempat, pelayanan pengajaran. Yang dimaksud dengan pelayanan pengajaran ini adalah kegiatan pemberian bantuan kepada murid-murid atau kepada klien dalam mengatasi kesulitan masalah dalam pengajaran. Yang menjadi tujuannya adalah agar setiap murid memperoleh penyesuaian diri yang baik serta mengembangkan potensi atau kemampuannya secara optimal dalam kegiatan pengajaran. Yang kelima, ada pelayanan penyuluhan. Penyuluhan ini merupakan inti kegiatan program bimbingan, yang dimana kegiatan penyuluhan ini di samping berfungsi sebagai terapi atau penyembuh, dapat pula berfungsi sebagai cara pengumpulan data. Penyuluhan merupakan kegiatan profesional, artinya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan dan keahlian serta pengalaman khusus dalam bidang ini. Yang keenam, ada pelayanan penelitian dan penilaian evaluasi. Tujuan pelayanan ini adalah untuk mengadakan penelitian dan penilaian mengenai masalah yang berhubungan dengan kegiatan program bimbingan dan penyuluhan. Program bimbingan yang baik senantiasa mendasarkan diri kepada hasil-hasil penelitian dan hasil evaluasi atau penilaian. Dan yang terakhir, ketujuh, ada pelayanan hubungan masyarakat. Di samping memberikan pelayanan kepada murid-murid dan personil sekolah lainnya, kegiatan bimbingan ini memberikan pelayanan pula kepada pihak-pihak luar sekolah, yaitu masyarakat. Tujuan pelayanan ini adalah untuk bekerja sama dengan berbagai pihak di kalangan masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah murid-murid, seperti kenakalan anak remaja, kenakalan anak di saat sekolah, pembolosan, kelesuan belajar atau drop out, dan macam-macam masalah lainnya yang ada di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.